Salam. Kali ini saya akan presentasikan tentang penelitian ya, karena saya tidak akan memutar penelitian karena terlalu teknis dan fundamental, jadi pusing banget. Jadi saya mungkin backgroundnya aja ya, korosi. Simpel ya korosi ya. Mungkin teman-teman sekalian tahu lah korosi apa gitu ya, pasti relevansinya ke karat ya. Jadi korosi itu kan cabang ilmu dari teknikan ya, kemudian di breakdown lagi ke ilmu material science, ilmu material, di breakdown lagi ke ilmu logam, kemudian di breakdown lagi ilmu korosi, ilmu karat. Oke, nah saking terkenalnya ini korosi jadi ada kartun ya. Jadi ada kartun sebelah kiri gitu ya. Ada ini apa tentara gitu ya, habis perang kayaknya itu, habis perang kemudian kebasahan tuh. Wah, jadi karat katanya. Terus di sebelah kanan juga sama kan, nyari mobil bekas kan. Itu apa itu yang ini yang coklat? Ah enggak, gampang, itu cuman karat aja kok. Jadi ada seperti ini gitu, mezo aja. Oke, ini penampakan korosi ya. Jadi ya mungkin pernah mengenal ya karat kayak gini ya, karat ya. Di pagar rumah kita mungkin kalau nggak pernah ngecat kayak gitu ya. Mobil kita kali ya, kayak gitu ya. Kalau mobil lama gitu ya, hadis juga ya, di karat gitu ya. Kalau misalnya di mana, di kitchen gitu ya, di WC, di kitchen di mana, di kelihatan juga kayak gitu karat ya. Ini habis masak apa jadi karat kayak gitu ya. Itu cangkul. Wah, kenapa bisa karat cangkul ya? Nggak pernah menyangkul pokoknya. Nah, oke. Terus sebenarnya itu korosi apa ya? Binatang apa tuh korosi? Oke. Jadi korosi itu ada atau mungkin karat ya. Jadi semacam penurunan kualitas material melalui reaksi tertentu ya, reaksi kimia ya, dengan lingkungan sekitarnya. Jadi dampaknya luar biasa ya. Jadi material itu bisa plastik, bisa keramik, bisa logam. Jadi tapi terutama pada logam. Jadi kualitas material itu kenapa itu? Jadi penurunan kualitas tekstur material. Yang dulu mungkin logam logam baja besi yang kilat tiba-tiba jadi merah gitu kan. Kualitas teksturnya mungkin turun. Kuatan fisik misalnya kan. Misalnya pagar yang dulu kuat tiba-tiba nggak pernah dicat, tiba-tiba kita dorong pecah gitu ya, atau mungkin runtuh ya, mungkin korosi, karat gitu ya, fisik dan sebagainya. Kemudian, nah dampak korosi nih, dampak korosi, keselamatan, safety, wah ini luar biasa ya. Kasus di penerbangan gitu ya, di penerbangan di Scandinavia Airlines, jadi ada semacam accident 2009 gitu ya. Jadi simple aja, ternyata ini pesawat terbang, jadi saat dia mendarat, jadi landing gearnya itu yang kanan itu dia bisa turun gear down gitu ya, cuman dia nggak bisa lock. Jadi saat dia turun tuh udah jadi ngempet gitu kan, langsung hancur gitu kan, tanah kan. Oh ternyata memang ada masalah korosi, ada masalah karat ya, korosi di landing gear kanannya itu. Jadi unlock position itu terkunci. Kemudian ada berita baru nih, ANA ya, ya itulah ANA gitu ya. Jadi ada ini bagus nih Boeing 787 Dreamliner kan? Dreamliner itu ya? Iya, komposit kan, wah pokoknya mantap lah pokoknya ya kan ya. Efisiensi fuelnya mungkin lebih rendah dibandingkan yang lain ya. Ternyata ada masalah ini korosi di gearboxnya. Nah, bukan masalah apa-apa, ternyata itu bukan masalah di pesawatnya, ternyata di saat tesnya gitu. Dia lagi lagi di hanggar, jadi mungkin tes, mungkin terpapar di daerah mungkin lingkungan, sehingga terjadi terjadi korosi di gearboxnya. Kemudian, keselamatan. Oke, ini kasus struktur jembatan ya di Mississippi. Tapi ya tiba-tiba di Mississippi sungai itu, tiba-tiba runtuh, tewas. Wah, kenapa ini? Penyebabnya adalah korosi. Kemudian ada kasus di Singapura tahun 2004 ini. Jadi di apartemen tinggi, tiba-tiba nggak ada hujan, tiba-tiba jatuh itu jendela PR gitu ya. Kenapa ini gitu ya? Oh ternyata memang ada masalah di paku keling ya. Jadi kayak semacam kerangka frame itu dipaku keling pakai aluminium. Ternyata sudah karat aluminiumnya, jadi pecah PR gitu loh. Nah itu kasus Singapura. Parah ya. Kemudian dampak korosi secara ekonomi ya.
ya mungkin saya ambil kasus di Amerika Serikat ya, cuma ya saya kurang tahu tentang ekonomi ini. Ya artinya secara garis besar itu pokoknya memang terpengaruh lah di bidang industri atau di bidang otomotif, di bidang pesawat terbang itu memang sangat berpengaruh. Kemudian kita terus, kemudian, nah karena korosi ini salah satunya dengan lingkungan, maka kita bagi empat sub bidang, yaitu korosi atmosferik, terus korosi di air laut, korosi di tanah, dan korosi di konkrit atau di beton. Oke. Nah, korosi di lingkungan atmosferik dan di udara gitu ya. Ini karena akibat lingkungan udara dan polutan ya. Jadi ingat gini ya, ingat berita di Cina itu ya, yang luar biasa itu polutannya itu, luar binasa. Nah, terus ini dibagi empat lingkungan ya, 4 tipe lingkungan. Rural, jadi kayak di hutan-hutan gitu ya. Jadi tingkat korupsi rendah memang. Teman ada semacam ada semacam komposisi ya, di situ ya, terkandung di udara itu ya, jadi uap air, oksigen dan CO2. Kemudian sistem urban. Tipe urban ini menengah lah, moderat lah gitu ya korosinya, karena mengandung SOx, SOx dan NOx dan emisi gas buang. Di industri, nah ini high corrosion nih kayak gini ya, karena dia mengandung presentasi yang tinggi sekali, SOx, chloride, PO4 dan NOx tingkat tinggi. Kemudian di air laut lumayan tinggi korosinya karena dia mengandung klorida. Jadi hati-hati kalau punya kendaraan beda masuk ke laut ya udah parah. Nah, kasus tahun 2009. Nah, ini saya tuh punya itu saya tuh ya. Ada proyek lah di industri pakan ternak di Lampung. Inisial CP ya. CP tahu lah. Di pakan ternak gitu ya. Dan saya tuh ada sedikit proyek sana mengunjungi itu ya, mengunjungi industri ya. Kita lihat ternyata ada masalah di silo. Silo itu penyimpanan bulir jagung ya. Jadi nih ada Pak, ini ada ini ya, mereka tuh ada masalah ini Pak, karat itu Pak di silo kami gitu kan. Karena saat kita instalasi silo ini, kata yang supplier dan sebagainya itu bahwa ini tahan 10 tahun, ternyata setahun 2 tahun udah rontok Pak gitu ya, udah karat gitu ya. Kemudian kita investigasi kenapa seperti itu. Ternyata saya investigasi, ternyata masalahnya itu adalah adanya kandungan namanya white rust. White rust itu kalau ilmu kimia gitu ada semacam poros gitu ya, ada. Jadi baja galvanis itu artinya baja lapis logam seng, jadi logam seng itu ya. Jadi seng itu sebagai pelindung untuk karat. Tiba-tiba ternyata saat dia mau instalasi di gudang, di kontainer itu sudah terjadi white rust seperti ini ya, seperti ini, seperti kontainer dia gitu, seperti itu. Dan pihak supplier tidak tahu dan pihak dari perusahaan juga nggak nggak gitu, apa ini sebenarnya kan, tiba-tiba dia pasang aja gitu kan, pasang lah gitu. Ternyata 2 tahun jadi seperti ini kan, white rust. Akhirnya dia ingin komplain ke supplier, kita sebagai tim tengah memberikan analisa, inilah analisa. Ternyata memang kita analisa apakah di kontainer itu saat shipping itu memang ada air laut, klorida yang masuk ke kontainer, atau mungkin hanya uap air saja gitu yang di kontainer. Ternyata memang terjadi adanya uap air atau H2 di kontainer. Itulah penyebab kenapa saat shipping itu terjadi white rust sehingga menjadi red rust atau arti karat berwarna coklat. Ini yang sangat luar biasa karena ini bisa menyebabkan penipisan dari tebal dinding logam. Itu bahaya. Next. Oke, saya ada sedikit proyek gitu ya. Nah, jadi ada industri otomotif yang ingin komplain ke video asuransi. Pak, ini ada masalah Pak, ada Pak. Itu gudang kami di daerah utara Jakarta itu terendam Pak, terendam air laut. Pak, iya air laut gitu. Ini kelihatan dari sini kan velg motor ya, motor itu ya, motor kayak gitu. Kita ini banyak sekali bercak-bercak bercak-bercak coklat gitu ya. Oke, kita investigasi, kita lihat ternyata dengan
menggunakan alat yang sederhana yaitu SM ya, scanning electron microscope, kita dengan metode IDS kita lihat, oh ternyata di tempat Bapak itu peleknya itu mengandung klorida tinggi Pak dan sulfur tinggi Pak gitu. Sehingga ini memang ini indikasi air laut Pak. Oke, satu itu poin, itu bisa diklaim kan untuk asuransi. Kemudian penyebabnya apa Pak? Ya, ternyata klorida yang ada menempel di logam falak ini penyebab jadinya retras atau karat seperti itu. Oke, yang kedua, jadi dengan investasi kita mereka bisa mengkomplain ke bidang asuransi dan bidang asuransi menyanggupinya. Kasus saya tuh gitu. Nah ini kebetulan ada project gitu ya, project di tahu lah itu backgroundnya itu ada tornado itu kan, saya nggak menyebutkan karena ada tornado itu tahu lah gitu di itu Pantai Ancol lah gitu ya. Oke, nah itu kita melihat ini kan, kita sudah mempunyai alat di satu alat namanya IR. Jadi infrared kamera. Jadi kita bisa dengan infrared kamera itu kita bisa melihat degradasi warna dan temperatur dengan melihat warna saja gitu. Kalau warna kuning itu tinggi, merah gelap itu berarti rendah temperaturnya. Kita cek. Kemudian saya mencek di terminal. Jadi ada semacam besar trafo besar gitu ya. Terminal listrik besar. Jadi di tempat ini yang saya sebut ini dia itu listrik itu sekitar 1 megawatt kayaknya, 1 megawatt kayaknya itu untuk menggerakkan wahana itu 1 megawatt kayaknya, lupa saya tahun 2008 2007. Kemudian itu kan, jadi kita cek dengan alat ini gitu ya, circuit breakernya itu ternyata ada abnormal temperatur. Warna kuning itu ada semacam temperatur tinggi, jadi di mana di joinnya itu Pak, di baut-bautnya itu ada jadi temperatur tinggi itu. Dilihat secara visual itu parat, sehingga apa? Electrical resistance-nya tinggi karena sudah longgar, karena oksidasi. Sehingga apa? Jadi kalau kita dibiarkan seperti ini, dia akan terbakar. Itu penyebabnya kenapa ini kan, kalau di daerah mana kayak Tambora itu Jakarta kan sering terbakar sirkuit. Seperti ini mungkin. Itu kejadiannya. Korosi. Dan korosi in soil ya, jadi korosi karena tanah ya. Jadi parameter itu pertama air, kemudian kedua tingkat aerasi atau oksigen ya. Jika oksigennya kadarnya tinggi, maka laju korosinya tinggi juga. Kemudian pH, kemudian resistivitas tanah. Artinya ya, kalau misalnya tanah kalau makin tinggi sehingga tidak ada terjadi korosi. Tapi kalau rendah, konduktivitinya tinggi, extremely korosif. Kemudian yang selanjutnya potensial redox. Artinya itu jika oksigen level tinggi, potensial redox juga tinggi. Kemudian ada konstituen klorida dan sulfat yang harus dipertimbangkan. So, ini perihal tentang ini kan, reinforced concrete. Jadi korosi di mana? Di korosi di beton ya, beton ya. Kelihatan di situ kan, kalau gambar ulir itu kan, ini apa tuh baja tulangannya. Sedangkan yang warna itu merupakan ini apa namanya konkretnya. Jadi jika kebetulan di daerah-daerah ini ya, daerah air payau atau daerah air laut gitu ya, dengan tiang panjang beton seperti itu kita cek gitu ya. Kita cek kalau misalnya ya, masalahnya adalah beton itu harus sanggup tidak boleh terjadi poros, sehingga kalau air laut anion air laut seperti klorida itu masuk ke beton itu. Kalau sudah masuk intrusi ke beton sehingga terjadi korosi, itu bahaya, sehingga kekuatan dari beton itu akan berkurang, sehingga terjadi ya itu seperti ya tadi Mississippi itu kan Oke, tiara umum ya, kayaknya nggak perlu kayaknya, pusing sendiri saya juga. Oke, tipe korosi misalnya kan. Oke, tipe korosi ini juga agak sulit juga menggambarkan gitu ya. Jadi korosi itu ada korosi, jadi ada korosi kalau penampakan tuh kalau misalnya di pagar itu korosi seragam itu korosi itu merah gitu ya, atau hitam gitu ya. Nah, itu korosi seragam, jadi kita nggak tahu kan, jadi semua seragam gitu ya. Terus kalau korosi lokal gitu ya, kalau korosi lokal itu apa ya, kalau bahasa umumnya itu, kalau misalnya lihat tiba-tiba ada logam stainless steel kayak misalnya sendok gitu ya, sendok stainless steel, tiba-tiba kalau lihat kok sendok itu ada bintik-bintik hitam-hitam, untuk kenapa itu ya. Nah itu misalnya terjadi seperti itu kalau sendok lama gitu ya, stainless steel.
oh terus ternyata itu ada namanya korosi lokal, localized corrosion. Jadi korosi yang sebenarnya kita nggak tahu itu ya, tiba-tiba dampaknya luar biasa gitu. Itu ada juga yang metallurgical corrosion. Jadi artinya itu korosi di mana itu karena ada proses metalurginya, misalnya dalam manufacturing atau mungkin proses misalnya pembuatan logam dengan banyak fase-fase yang ada, mungkin itu menjadi korosi. Kemudian mechanical assisted degradation, artinya itu jika korosi ini akan dibantu oleh adanya sistem mekanik. Misalnya gini, misalnya pipa plumbing gitu, pipa air gitu ya. Kalau misalnya pipa air itu kalau air biasa itu kan tanpa ada macam-macam, itu kan air biasa mulus gitu ya, tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba kalau air itu bukan air biasa, misalnya air yang mengandung asam, sehingga dia akan tergerus asam, jadi dia akan terkorosi dalamnya, sehingga debrisnya itu nanti akan menyebar dan menumpuk di dindingnya itu, sehingga jadi mechanical seperti itu. Kemudian kalau environmental induced corrosion, artinya itu korosi yang diinjus atau yang didukung oleh lingkungan. Misalnya stress corrosion cracking, stress corrosion, atau mungkin hydrogen invertment. Artinya itu tiba-tiba kalau misalnya ada suatu jembatan gitu ya, tiba-tiba langsung ambruk gitu ya, tanpa ada pemberitahuan. Nah itu bisa terjadi seperti ini gitu. Oke, lagi ya. Oke, wah, metode pelindungan terhadap korosi. Oke, ini ada 4 material selection. Kita mungkin seleksi material. Ibaratnya kalau kita mau memilih material gitu ya, misalnya sendok gitu ya, sendok besi sama sendok stainless steel, pilih mana? Pasti stainless steel, karena kalau sendok besi kalau kasih ada sayur asam gitu ya, dia akan berkarat gitu ya. Jadi sendok stainless steel. Oke, itu material selection seperti itu. Kemudian pelapisan itu logam atau mungkin pelapisan cat ya, atau organik. Nah, seperti kita misalnya pagar ya, setelah kita amplas pagarnya bersih, kemudian kita cat ya, itu suatu bagian dari metode perlindungan terhadap korosi. Kemudian proteksi katodik. Arti proteksi ini adalah proteksi di mana kalau dalam korosi ya, itu ada kimia itu ada anoda dan katoda gitu ya, anoda katoda. Kita bisa manipulasi gitu ya, sehingga kita bisa memproteksi bahan material tersebut. Kemudian larutan inhibitor. Inhibitor ini ibaratnya kalau larutan orang kimia itu, inhibitor itu artinya kalau misalnya dalam suatu sistem logam tertentu dan solution tertentu, tiba-tiba material logam itu mungkin terkorosi, kita tambahkan suatu imbuhan, yaitu larutan inhibitor, sehingga bisa menurunkan reaksi korosi tersebut. Oke. Material selection. Nah, seperti ini kan, lingkungan air laut kan, baja tahan karat. Stainless steel 304. Kita sudah mengenal kan, di sendok kita seperti itu ya. Baja tahan rendah seperti ini kan. Nah, beda kan? Setelah kita lihat kan, lingkungan air laut seperti itu. Jadi kita akan memilih sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Material selection. Kemudian pelapisan logam. Oke, itu yang sebelah itu kan lapisan krom itu ya, yang sebelah kiri yang sebelum dites, yang sebelah ini yang sudah dites kan, sudah dites pakai air laut kan, air laut teman terjadi kan. Coba bandingkan dengan base metalnya itu kan, base metalnya lebih ini kan terkorosi kan dibandingkan yang terlapis. Nah, seperti itu. Nah, ini cat nih ya. Jadi pelapisan cat kita cek kan, kita cross check itu kan dengan alat itu, jadi kita lihat kan sangat terlindungi dengan cat tersebut. Oke. Proteksi katodik. Jadi itu korosi katodik itu kan jenis di mana korosi kontrol, di mana reaksi oksidasi diarahkan ke anoda dan material terproteksi sebagai katoda atau tahan korosi. Nah, biasanya ini anoda korban ini biasanya itu kita taruh ada di jembatan, Jadi kalau kita lihat di jembatan Suramadu ya, itu mungkin kalau lihat ada kayak pentolan itu anoda korban itu. Ya itu artinya apa? Artinya apa? Artinya itu untuk agar supaya konkretnya itu terproteksi. Jadi yang terkorosi itu adalah anoda korbannya. Jadi kita pakai seng atau magnesium. Kemudian kalau di kapal laut itu, masa kapal laut kok
Padahal bahwa ini ya baja ya kok bisa nggak kekarat, kenapa gitu. Padahal ya kenapa bisa begitu, padahal kita udah kasih ini, udah kasih chat gitu ya. Nanti kasih chat pun nggak mampu gitu, harus pakai namanya ini impuls current, arus tanding ya. Jadi kita dikasih semacam rectifier, jadi semacam arus DC gitu ya, kita push gitu ya, sehingga menghasilkan suatu arus di mana dia akan membalikan, di mana awalnya kalau tanpa arus ini, arus tanding ini, itu yang terkarat itu adalah bodi kapalnya. Nah, bodi kapalnya. Tapi kalau kita push in force dengan arus tanding, yang jadi dia akan terlindung karena adanya enforcement dari supply arus yang ada, seperti itu. Makanya kenapa kapal-kapal tanker itu kan, lihat kan, coba lihat kayak ada blok tanker gitu ya, ada blok-blok gede-gede gitu di sisinya itu kan anoda korban tuh. Dan plus juga ini arus tanding juga ada seperti perlindungannya. Oke, larutan inhibitor. Jadi larutan di mana ya tadi saya simpulkan tadi, jadi ada penambahan larutan ya ke dalam suatu solusi untuk larutan utama, sehingga akan menurunkan serangan korosi, serangan karat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Ganyang atas presentasinya. Monggo silakan, kita ada waktu. Ini 3 pertanyaan dulu. 3 pertanyaan. Yang mana dulu nih? Yang mana dulu? Ya udah, Mbak Ami dulu dan Bang Ami. Mau nanya sensitivitas tanah itu ukurnya gimana? Sensitivitas tanah itu memang saya tidak terlalu ahli untuk itu ya. Jadi bukan bidang saya, cuman saya tangkap itu. Jadi ada semacam kayak ada box gitu ya, box itu ada semacam ohmmeter, kemudian kemudian kita tancapkan. Jadi ada elektroda, kita ada elektroda reference, jadi ada reference, kita gali, tancapkan di tanah. Kemudian ada namanya ini ada semacam pin, jadi 4 pin untuk mengukur gitu. Jadi elektrod anoda kita 4 pin, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kan kita bisa ukur. Jadi untuk sensitivitas tanah itu simpel aja, kita langsung terukur di recorder itu seperti itu. Simpel banget. Ya. Sama-sama. Yang kedua, saya tadi diciriin. Ini masalah yang sangat penting di kapal. Orang kapal. Saya kan berhubungan dengan air laut. oh iya. Ya, terus bisa tampilkan slide-nya yang masalah perlindungan ekosistem. Yang ini? Bukan, yang ada 4 macam itu kan, ada yang cat coating kan, ada This one, ya. protection. Yang barusan Pak, sebelumnya. Itu korosi. Ini nih. Shift F5 Pak. Pertanyaannya? Pertanyaan saya itu ada 4 kan di situ. Yang pertama itu material selection. Oke, itu diseleksi pada saat digunakan di plat kapal harus marine. Standar marine itu ada aturan khususnya. Terus yang kedua, pelapisan itu juga ada catnya kan di kapal. Cathodic protection ini itu kan impress current ya, kalau nggak salah ini. Terus ini yang keempat ini saya kurang tahu ini, apakah bisa diaplikasikan di kapal ini larutan inhibitor ya? Yes. Dan terus yang kedua, bagaimana sih menghitung laju korosi pada suatu plat itu? Silahkan datang ke kelas saya kan. Untuk ini sih. Jadi untuk larutan inhibitor ini emang kalau untuk di kapal tidak ya, karena kan biasanya untuk larutan inhibitor ini untuk ini kan ada sistem pendingin heat exchanger ya, untuk di industri ya. Jadi kita lihat bahwa di heat exchanger ini, sistem pendingin ini kan kita memakai baja mild steel ya, baja mild steel. Jadi dan airnya kan bukan air distilasi Pak, jadi air tap water gitu. Jadi kita nggak tahu kan apakah tuh air itu mengandung apa gitu. Sehingga suatu ketika itu tergantung kalau industrinya memang ada di marine, di onshore gitu, nah itu mungkin akan terkontaminasi dengan air laut dan seperti itu kan. Dan airnya tergantung dari kondisi lokasi yang ada. Sehingga kita memakai inhibitor atau mungkin saat untuk ditambahkan
untuk menurunkan serangan korosi. Jadi bukan di kapal Pak. Biasanya kalau kapal itu ya itu inverse current. Bisa nggak digunakan di kapal yang punya? Kira-kira apa ya? Kenapa nggak bisa gitu? Kalau misalnya bisa, gimana ini penerapannya? Misalnya nggak bisa, kenapa? Kalau larutan inhibitor kan kita ada solusi Pak ya. Larutan. Kalau di kapal itu larutan apa Lautnya yang air. kita bisa? Air laut. Jadi, Laut mau disogok kasih larutan. Enggak, maksudnya kan yang paling tidak ini kan mengurangi aja. Kan ada 4 cara, terus semuanya sudah dipakai di kapal yang segitiga yang cuma ini aja yang ini mungkin tergantung dari aplikasi Pak. Jadi kalau ya aplikasi mungkin kalau 3 bisa. 3 itu 3 depan 3 yang motor selection bisa. Pribadi apa gitu? Pengawasan bisa. Ya. kan dalam kapal kan ada 2 tuh, ada yang berhubungan dengan air laut di luar, ada yang di dalam. Di dalam itu kan ada tangkinya, tangki balas. Itu di air laut itu biasanya. Oh gitu. Di dalam itu mungkin Bisa, apa, ya. Bisa atau gimana? Oke. Nah, ya sebenarnya itu bisa dan juga kadang-kadang kita juga menggunakan proteksi anodik. Anodik itu artinya itu kita ada suatu injeksi larutan sehingga akan terproteksi di dalam inner ya, dalam suatu tank itu ada lapisan ini di depan, jadi lapisan tanpa kita harus tambahkan larutan inhibitor seperti itu. Bisa, sebenarnya bisa. Bisa juga. Bisa. Terima kasih. Tadi ada Saya mau nanya. Perhitungan laju korosi. Ya, silakan. Perhitungan laju korosi. laju korosi itu kan simple ya. Jadi kita pakai weight loss ya, weight loss per area. Jadi ibaratnya kalau misalnya ya, jadi kalau misalnya dengan mungkin ada standarnya standarnya. Satu, yang kedua, laju korosi kita bisa menggunakan metode polarization method itu ya, metode polarisasi bisa seperti itu. Baik, satu lagi terakhir. Ayo udah silakanlah yang bukan anggota silakan. Terakhir ya. Ya bukan air. Nanya udah anggota kan saya senang sekali Pak Gadang ini kalau jawab sangat pede, kelihatan menguasai betul masalah ini. Nah, saya sedikit memberikan gambaran di dunia industri. Karat ini memang musuh salah satunya di otomotif ya. Tetapi ketika masuk ke dunia industri akhirnya uanglah yang berbicara. Sehingga kita tidak kemudian mengakomodasi untuk kualitas yang paling tinggi. Contohnya Jepang kita yang standarnya ya daerah Osaka, bukan standar Hokkaido. Sehingga yang dipakai ya standarnya Osaka, tapi mobil di bawah Hokkaido ya karatan semua. Nah sekarang masalah cost ya, itu riset yang berkaitan dengan teknologi yang kemudian akan lebih murah untuk menanggulangi korosi ini ada atau tidak, walaupun toh pada akhirnya industri akan mengambil part yang paling Paling murah lagi ke depan gitu. Sehingga tetap tidak akan selesai sebenarnya di industri itu. Ada nggak? Kalau ada nanti silahkan masuk ke daerah itu daerah. Jadi gini saya sempat diskusi ya. Jadi ada seorang gitu ya di industri susu peternakan susu gitu ya, itu dia nanya, Pak, ini saya punya industri susu gitu kan, jadi kita pakai ini, saya ingin tahu Pak gitu, Bapak ini untuk pipa terus nanti tanki penimbun susu itu pakai material apa Pak gitu. Oke, saya jawab gitu, ini Pak, gimana kalau pakai 316L ya, itu sensi 316L lower gitu ya. Tuh. Wah mahal Pak gitu. Mahal banget gitu ya, mahal gitu ya. Oke, pakai aja. Oke, saya langsung pusing kan, karena kan harus cari itu material bagus, memang bisa dibeli gitu ya, tapi mahal banget, jutaan itu. Saya pernah itu 1 meter itu bisa di atas 2-3 juta itu. Oke, lewat pas gitu ya. Gimana kalau 304L? Oke, saya cek. Dia cek kan dia itu kan dia cek di supplier. Wah mahal Pak, nggak bisa gitu ya. Oke, ada pusing juga gimana caranya nih. Oke, pas. Oke lah, daripada gitu 304 ya, 304 gitu ya. Itu sudah standar. Di bawah itu saya nggak bisa bermain gitu ya. Oke Pak, 304. Tapi ingat, 304 itu artinya tuh di dalam industri susu itu kan dia tuh bersifat asap sebagainya gitu. Itu hati-hati, itu mungkin remaining life-nya itu mungkin 4-5 tahun. Cek itu, tiap tahun cek apakah nanti ada penipuan, harus cek.
Oh iya Pak, ya. Jadi seperti itu Mas Fahmi. Jadi memang di industri itu memang hostnya itu loh, host luar biasa. Tapi kita sebagai recommender gitu ya, kita harus mencari mana yang paling ini, yang paling ini ya, yang paling optimal gitu ya, optimal. Jadi enak aja gitu. Jadi mereka itu enak jadi dengan cost yang agak menengah, tidak terlalu tinggi, tapi optimum untuk penggunaannya gitu ya. Kita sebagai recommender, oke, dia langsung siap. Oh iya, terima kasih Pak.